Kenapa sih orang pengen modifikasi? Karena semua orang satu kata sama. Pengen beda. Pengen beda. Bener. Itu doang. Modifikasi itu artinya tuh pengen beda. Hai guys, kali ini kita lagi berkunjung di bengkel milik Om Deddy. Tentunya beberapa orang modif pasti tahu ini di bengkel siapa. Tentunya nih bisa dilihat DJ Custom Modified yang ada di Bekasi dengan bermacam-macam motor yang dimodif, dari Fiction, dari Ninja, dari CBR, bahkan R25 bisa Anda body custom di sini. Bahkan bisa ya rubah rangka semuanya lah. Mau plat hand-on, mau rubah konsep, bisa semua di sini dipegang DJ Custom. Nanti kita bakal sharing lah dengan sang masternya yang punya bengkel ini. Namanya Om Deddy. Buat apa sih bedanya modif ganti konsep sama modif ganti part? Kita ulas sama Om Deddy di sini ya, yang punya bengkel ini. Ya, ini banyak sekali motor-motornya, kita bisa lihat nih. Oke guys, kali ini sesuai dengan janji saya akan ketemu dengan empunya atau juraganya DJ Custom sendiri ya. Itu adalah Om Deddy ya. Saya lihat Om Deddy ini ya. Kita mengenal Om Deddy, banyak udah mengenal istilahnya. Mau di dunia otomotif, di dunia sosmed, siapa itu Om Deddy itu pasti udah kenal ini ya. Nah, Mas Om Deddy. Ya, sore. Mana lancar kayaknya? Alhamdulillah lancar. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Musim lockdown ini gimana nih di Bekasi ini? Bekasi, alhamdulillah untuk daerah bengkel sih masih lancar ya, masih ada masih ada pemasukan tentunya ya. Alhamdulillah, ya rezeki buat yang ngerjain juga di sini. Wah, alhamdulillah. Nanti nggak ada lockdown sini ya. Insya Allah sih jangan sampai ada ya. Nah, tentunya nih saya di sini nih di bengkel DJ Custom nih, saya bermaksud, mungkin saya pengen bermaksud itu sharing. Tentunya sharing tentang modifikasi. Ya, tentunya Mas Deddy tahulah apa itu modifikasi, mesti paham. Ya, apa itu modifikasi ubah konsep, modifikasi ekstrim, atau modifikasi ubah part hand-on. Ini jadi pertanyaan banyak orang nih. Jadi pertanyaan banyak orang-orang baru yang baru merambah di dunia otomotif tentunya ya. Kita kasih tahu nih apa mungkin ya. Kita nggak pintar-pintar amat, mungkin kita bisa gimana ya, bisa ngertiin satu-satu apa itu seni modifikasi ubah konsep, seni modifikasi part hand-on, atau modifikasi ekstrim gitu ya. Nah, kita semua nanti bakal sharing berdua sama Om Deddy yang punya DJ Custom tentunya. Oke, gimana Om Deddy nih? Emang kapasitasnya udah bisa buat berkomentar tentang masalah itu ya? Nah, mungkin cuma sekedar sharing, istilahnya pengalaman ataupun yang didapat ilmu, tentunya ilmu modifikasi tentunya, atau mau itu orang baru mau itu orang lama, yang penting kan ilmunya udah dapat ya. Tentunya di Mas Deddy yang udah istilahnya ke bengkel atau bengkel udah pada yang tahu, orang ke orang udah tahu apa itu DJ Custom. Mungkin bisa menjelaskan dari awal, pertama-tama nih contohnya dari modifikasi part hand-on. Apa itu arti dari modifikasi part hand-on? Apakah seninya besar, apakah nggak hanya di segi mahalnya aja kan gitu? Sebenarnya gini ya, kalau tentang modifikasi, kalau menurut gue ya, nanti
kontaknya sharing, nanti kalau ada masukan yang boleh dikasih Iya. improve lah ya misalnya gitu. Sebenarnya modifikasi itu kan genrenya banyak ya. Benar, benar. Apa ya namanya tuh, maksudnya segmennya juga banyak. Ada yang modifikasi yang tadi misalnya ada bilang pas head on, Patedon, ada yang modifikasi body ubah kit, kit, ada yang modifikasi ubah konsep, ya ubah ubah konsep, konsep, ada yang konsep ekstrim, ada yang ekstrim, ada yang modifikasi Factor. factor. Nah. Banyak, dan itu nggak bisa digabungin jadi satu genre. satu genre, nggak Ah, bisa. Pada dasarnya semua itu punya peminatnya masing-masing, Nah, punya apa ya, pecintanya masing-masing gitu kan. Jadi nggak ada yang salah. nanti mesti dikategorikan, setiap itu dikategorikan khusus gitu ya. Iya, bisa dibilang Ya, begitu. biasanya gitu ya. Jadi otomatis dia akan tersegmen dengan sendirinya. Kalau dibilang modifikasi ini salah, modifikasi itu salah, sebenarnya sih gue bilang selama nggak membahayakan, ya nggak membahayakan si pengendara dan si pengguna jalan lain, sih sebenarnya sih nggak masalah. Sebenarnya modifikasi selama dilakukan dengan baik itu sih oke-oke aja. Nah, kadang-kadang kan ada yang namanya misalnya part header, ada yang namanya body kit Nah, gitu kan. Nah, bisa dibilang semuanya memang modifikasi. Bahkan yang namanya ibaratnya motor biasa, terus ibaratnya dikasih apa tuh, dikasih ganti-ganti baut-baut handle nah, aja. apa itu namanya modifikasi? Bisa dibilang ganti part apa modifikasi ya? Yang cuma ganti baut, terus ganti, istilahnya Hmm, ganti kaliper ori dan pindah ke kaliper apa gitu. Nah, cuma tinggal masang, istilahnya mode PNP. Nah, apakah plug and play? Apakah itu seperti, apakah itu namanya modifikasi? Bisa dijelaskan? Nah, kalau menurut gua Nah, memang bisa dibilang ya itu modifikasi. Cuma ada namanya sendiri mungkin sebenarnya ya. Ya, maksudnya Ya. itu ya itu. Jadi pengelompokannya itu bisa dibilang kalau bicara tentang penggantian part-part, ya memang modifikasi juga. Cuma Ya. memang beda konsep. Sama Nah. halnya gini, ada orang modifikasi gaya road race, ada orang modifikasi gaya drag race. Nah, ya, Ya kan, sama-sama balap kan, balap, cuma beda tapi konsepnya. beda konsep Ya. gitu kan. Beda Sama-sama namanya. modifikasi sih gitu kan. Cuma tingkat kesulitannya itu beda-beda. Beda. Nah, kita bisa melihat nih tingkat kesulitannya di setiap modifikasi. Ada yang modifikasi ubah konsep, ganti part head-on, sama ekstrim. Itu tingkat kesulitannya beda-beda. Ya, itu. Seninya juga beda-beda. Bisa kita bilang dari awal nih, ubah konsep part head-on, seninya seberapa, ubah konsep body kit, itu seninya seberapa, dan modifikasi ekstrim itu seninya seberapa, itu beda-beda sekali ya. Betul, pasti beda-beda sih. Jadi tingkat kesulitannya untuk mengaplikasinya pasti beda-beda, ya kan? Kalau mau di compare saat ini misalnya antara orang ganti part head-on dan orang ganti apa nih, body kit, Ya, ekstrim misalnya, ya. potong rangka dan Potong sebagainya rangka gitu kan ya. Yang dua-duanya bisa bahkan satu motor pun bisa menggunakan dua itu sekali kan? Bisa. Satu motor bisa Menggunakan dua konsep itu sekalian. Bisa. Udah partnya head on, terus kemudian misal ganti body kit Body kit. misalnya ya, gitu kan ya. Itu bisa-bisa aja. Bisa. Kan? Malah seninya lebih tinggi ya. Malah mungkin tingkat seninya seninya lebih tinggi, tingkat kreativitasnya mungkin Nah. lebih tinggi, proses pengerjaan lebih sulit dan memang lebih ada seni dan untuk kreativitasnya untuk si pengerjaannya ini gitu kan. Nah, mungkin kalau bicara baik orang mungkin mulai dari modifikasi simpel ya. Modifikasi simpel ya mungkin mulai dari ganti part-part ya kan. Mulai kadang ganti velg, mulai ganti apa ya, mulai ganti knalpot, setang, kaki-kaki gitu kan. Cuma kalau gue sendiri secara punya sudut pandang tentang proses sebuah modifikasi, Nah, setiap orang sudut pandangnya berbeda-beda mungkin ya. betul. Kalau gue sendiri rasa mungkin gue bisa mengaplikasikan itu, bisa merubah kaki-kaki, upgrade dari motor biasa menjadi pakai kaki-kaki limbah, mungkin bisa. Ya, bisa. Dan itu bisa dibilang makan waktunya dan proses waktunya itu nggak akan selama modifikasi ekstrim yang motong rangka, Ya. rubah body gitu kan. Menurut gue sih modifikasi paling tersulit dilakukan adalah ketika lu harus merubah sampai titik rangka dan merubah body. Nah, mungkin kita bisa diartikan modifikasi itu yang paling sulit, yang paling seni itu mungkin dari ubah rangka sampai body kit ya.
sampai ke dalam-dalamnya, mungkin ya sampai kerangkanya kita merubah di body kit dari kerangkanya ya. Iya, Yang penting namanya Karena kan- seni modifikasi itu tingkat kesulitan ya. Betul, Nah. karena kan itu kan pasti makan waktu lama. Nah, Kemudian membutuhkan si orang yang mengerjakan ini, siapapun itu, harus punya keahlian khusus untuk terbiasa merubah rangka, terbiasa merubah body kit, ya, terbiasa melakukan modifikasi ekstrim. Memang untuk sekarang mungkin untuk modifikasi yang ekstrim begitu jangan diminati ya. Apa kurang peminat? beda. Apa pinginnya orang-orang sekarang itu serba instan, benar nggak? Bisa Jadi jadi bilang gitu? beda sih ya, beda konsep. Beda konsep, Beda konsep, beda beda pemikiran, konsep. mungkin beda pemikiran, beda konsep. Ya misalnya gini ya, contoh ya, kalau gua menilai secara netral. Ya, Contoh, motor-motor keluaran sekarang memang sudah bagus kok. ya benar. Emang sekarang saya akuin kayak CBR 2,5 atau Ya, kayak CBR 2,5 RR, ya. saya akuin itu memang bagus. Dia keluar dari pabriknya pun udah bagus. Udah bagus. Nah. Memang kan beda dong sama motor tahun 2008 sebelum keluarnya Ninja 2,5. Nah, ya. Ya, itu beda. Beda. Jadi sekarang tuh udah gua akuin tuh desain yang dikeluarkan pabrikan itu udah makin kece-kece banget sih. Dari bodinya itu ya, mulai dari lini Honda, Yamaha, Kawasaki tuh yang sekarang keluar tuh sudah keren gitu kan. Berarti mengikuti kemajuan dan Betul, mengikuti kemajuan zaman. kemajuan zaman, Kemauan orang. kemauan masyarakat umum ya, Ya, sukanya ya, bodinya gimana yang nggak Seperti flat. apa, ya. Kalau moge-moge zaman dulu kan kotak-kotak gede, gede bulat, Ya, bapak gitu. sekarang kan moge-moge sekarang kan pasti rapi-rapi. Racing, Nah, di racing. betul. Sama dengan motor-motor dulu juga yang biasa kita pakai kan bodinya masih kotak, terus kayak mode-mode lama. Akhirnya dengan motor yang ada berkreasi lah orang itu jadinya dimodifikasi. Apa mungkin dari pabrikan-pabrikan dari pabrikan utama nih, selain pabrik yang besar ya, melihat ide dari bengkel-bengkel kreatif, bengkel-bengkel luar di luar pabrikan ya, bisa merubah suatu motor. Mungkin apa itu sebagai acuan orang pabrik melihat kreativitasnya orang bengkel menjadikan di pabrik itu semakin lebih bagus. Oh, menurut Apa gitu? mungkin ya Kak. Ya. Harusnya mungkin itu lebih ditanyakan sama orang pabriknya sendiri Ya. ya. Tapi mungkin itu menjadi salah satu acuan. Acuan. Contoh ya, misalnya Honda aja mengeluarkan Honda Auto Contest. Ya. Yamaha juga sama mengeluarkan Yamaha Max, khususnya di Khusus NMAX modif apa rasanya. tuh, Ya. Max atau apalah, Ya. gue lupa. Pokoknya ada Pokoknya setiap ATVM mengeluarkan Kontes modifikasi. kontes modifikasinya, Ya, ya. mau di motor mau di mobil, Ya, gitu kan. benar. Berarti kan itu sebenarnya Sebagai acuan mungkin ya. inspirasi juga Inspirasi, ya. buat para desainer. Masyarakat itu maunya Pengennya yang seperti desainnya kayak apa? gimana Nah, sih, gitu ya, kan. ya. Akhirnya kan semakin kedepannya keluarnya semakin bagus lagi mungkin Nah, untuk desain-desain body kitnya sesuai dengan yang diminati sama masyarakat secara umum kan gitu kan. Nah, memang ubahan yang paling simpel adalah modifikasi dari yang ringan, medium, Hard. dan hard, dan ibaratnya berat ya, modifikasi berat ya. Ya kalau udah rubahan total, rubah rangka, kaki-kaki semuanya, modifikasi itu seni. Jadi Benar. maksudnya tuh itu seni. Jadi kita nggak bisa Bahkan ini harga mahal ya. Iya, gitu kan. Benar berbuka Pak. Modifikasi ini tuh belum tentu kita mengunggulkan mahalnya suatu part, bukan ya? bukan. ya. Orang Tapi- yang paling hebat, Ya. orang yang paling bijak, yang paling keren adalah bisa menghargai modifikasi orang satu dan modifikasi orang Nah, lain, benar, ya, berarti- tanpa membeda-bedakan. Modifikasi gue paling benar, kata siapa? Mungkin, Ya, mungkin. kata yang suka. Tapi Kalau kata yang tidak suka beda suka, lagi ya namanya. Iya, beda lagi. Terus gue bilang itu modifikasi orang gak bagus. Kata siapa? Ya kata gua misalnya. Ya. Kalau kata dia kan bagus ibarat gitu kan. Tapi yang paling bagus adalah sesama pecinta modifikasi, bukan untuk Menjelekan. menjelekan, bukan Nah, untuk adu argumen, bukan saling menjelekan, enggak lah. Itu kelihatan dari manusianya aja sih. Maksudnya Tapi tuh yang benar tuh mengapresiasi. Ya. mengapresiasi gitu loh. Menghargai. Ibaratnya menghargai, karena di setiap sebuah modifikasi itu akan di sebuah proses modifikasi yang panjang, modifikasi ekstrim itu pasti akan menghasilkan karya yang bagus ibaratnya, Dari seni yang tinggi. seni yang tinggi, kemudian dan dikerjakan oleh orang yang benar-benar terampil. Orang itu siapa sih? Orang-orang Indonesia juga, Ya, benar. ya kan? Kalau memang ibaratnya kita memang suka dengan seni modifikasi body kit, perubahan yang ekstrim, ya kan, bisa dikerjakan di bengkel manapun lah, misalnya secara nggak langsung, ya modifikasi Indonesia akan terus maju, mau di motor mau di mobil, gitu Bahkan kan? bisa modifikator Indonesia bahkan bisa masuk ke kontes luar negeri tentunya. Betul, Banyak yang betul. minta apa?
yang dari apa gitu Surya Motorland. Surya Nah, Motorland. itu kan gitu ya. Itu kan banyak. Nah. Ya kan itu kan banyak. Jadi kita nggak bisa, pabrik kan selalu mengeluarkan 2 versi. Ada 3 versi, ada yang Matic, ada yang sport firing, Ya, ada yang naked, ada yang sekarang klasik lagi booming, Nah, ya kan? benar. Itu kan kita nggak bisa compare head to head gitu loh ibaratnya. Kita sama aja ngebandingin misalnya versi orang bule ganteng sama versi orang Indonesia ganteng. Nah, ya benar-benar. Ya nggak bisa gitu maksudnya Sama kan. kayak HP berbeda merek tipe. Iya kan orang punya seleranya Nah, masing-masing. ada yang punya ada yang pengen selera iPhone, atau Ya. ada yang pengen selera Android. Ya, yang penting kan ya. kapasitasnya sama. Sama-sama bagus Sama-sama gitu kan. Yang paling bagus adalah ketika kita bisa menyatukan semua itu, perbedaan itu kan jangan sampai jadi suatu perpecahan. Nah, benar. Itu yang paling penting sih. Itu yang paling penting ya. Perbedaan itu biar jadi warna yang bagus gitu kan. Itulah Indonesia, dari mulai suku, budaya, bahasa, ya kan? Ya, semua jadi satu, Iya. jadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, betul. Jadi betul jangan sekali. sampai itu menjadi suatu perpecahan menurut gue sih. Maksudnya bebas lah mau modifikasi apapun itu, tapi yang membedakan adalah tingkat kesulitannya. kesulitan seni modifikasi. Ya, kalau lu punya duit, misalnya nih, gue punya duit nih, sekian juta, gue mau beli nih, beli ya mungkin pasang bisa gitu kan. Tapi kalau lu pengen membentuk sebuah konsep motor yang mengharuskan rubah rangka, rubah bodi, kaki segala macam, ya lu punya duit doang, tapi kalau nggak ada yang bisa ngerjain, ya siapa yang mau ngerjain? Benar, berarti perlu waktu juga ya, perlu Waktu ya, dan perlu waktu. gue apresiasi sih sama semua orang yang bisa mengerjakan itu secara rapi dan bagus, siapapun itu orangnya di luar sana yang memang kerjaannya itu mengerjakan modifikasi motor ekstrim dan dikemas dengan baik. Gue sih salut secara pribadi. Jadi kesimpulannya gimana nih? Mhm. Dari semua kita bicara tadi ya, Mhm. kesimpulan dari seni modifikasi ubah part, Maidon, ubah konsep setelah ekstrim. Mhm. Sebenarnya itu sama semua, modelnya sama-sama modifikasi ya. Sama-sama modifikasi, Cuma tingkat kesulitan dan seni modifikasinya berbeda-beda. cuma beda-beda gitu aja. Cuma tingkat kesulitan pengerjaannya beda-beda. Beda-beda. Karena ya sesuai kebutuhan si owner motor sih pastinya. Ya, Sesuai keinginan. ya mau diapain, Ya, mau setiap diapain. orang pikirannya beda-beda, konsepnya Setiap orang beda-beda. Nah, benar. Jangan saling menjelekkan. Boleh kasih masukan. Beda loh. Masukan, kritikan dan menjatuhkan itu beda. Itu beda. Iya kan? Kritikan yang membangun sama sekedar jelek-jelekin doang itu beda gitu kan. Jadi ya bijaklah dalam berkomentar. Poinnya sih gitu sih. Kita udah waktu Indonesia tuh harusnya ya saling support, saling mendukung agar gitu semuanya percaya diri lah, itu percaya Ya, diri untuk melakukan sesuatu yang kan. bagus, Betul, ide-ide yang baru. Pokoknya sih gue support, maju terus modifikasi Indonesia, lahirlah terus orang-orang kreatif di belahan Indonesia khususnya Indonesia ya. manapun. Dari Tetaplah. dari modifikasi Ya karena Maidon, kan, semuanya. karena dengan adanya itu kan juga secara nggak langsung lu ngasih pekerjaan ke orang yang ke orang ya, lapangan memiliki- pekerjaan. Iya. Kan tentunya bisa menghasilkan. Iya. Nah, bisa secara menghasilkan nggak langsung lapangan lu pekerjaan. eh, Orang membutuhkan tentunya. lu mau membuat orang terampil, secara nggak langsung lu membuat orang memiliki lapangan pekerjaan. Nah, penghasilan sendiri ya. Penghasilan Nah, sendiri. ya benar. Dan orang yang ngorder untuk minta dibuatkan body kit, ya secara nggak langsung dia juga udah rantai sebuah ekonomi yang memang otomatis akan berjalan gitu. Berputar tentunya, Akan berputar gitu kan. Jadi ya nggak sekedar beda deh, lu punya duit tinggal beli sesuatu, pasang, ya itu mudah. Mudah, memang Tapi itu mudah. lu punya duit, lu punya konsep, tapi kalau lu memiliki orang yang terampil untuk membentuk itu sebuah konsep motor, siapapun itu, bukan Iya, gua ya. benar. Siapapun itu, banyaklah modifikator. Kita netral, kita sekarang netral. Ya, banyak modifikator hebat di belahan Indonesia manapun. Itu lebih ya keren-keren lah pokoknya. Orangnya Indonesia hebat-hebat Mas lah. aku ini hebat. Dari kalangan apapun dia nggak terkenal pun dia bisa, seninya mesti ada yang tinggi. Ya, jadi pokoknya asal dikasih kepercayaan, arahan, maunya si customer ini dibuatkan seperti apa, yang namanya kita memodifikator ya tetap sih konsep awal ada di yang pemilik motor. Kita mencoba membangun apa yang customer impikan, motornya pengen dibentuk seperti apa. Kenapa sih orang pengen modifikasi? Karena cuma satu alasannya, pengen beda. Pengen beda. Ya Bener. kan? Itu doang. Modifikasi itu artinya tuh pengen beda. Ya kan? Simpulannya pengen beda. Iya, Bener. apapun itu mereknya. Kenapa orang Apapun itu dimodifikasi? mereknya. Cuma satu alasannya, Pengen tampil beda. pengen tampil beda. Nah, jadi Mungkin standar keren ya kalau di garasi rumah sendiri. ya kan benar. Begitu lo keluar nongkrong,
wah ya jadi biasa aja gitu karena sama semua. Sama semua. Nah, pasti apapun itu mau kita pakai di pakaian kayak mau di motor kayak mau Pasti di pengen mana tampil pun, beda. pasti pengen tampil beda. Udah itu, cuma kan nggak semua orang bisa mengartikan itu pakai secara lisan ya. Intinya pengen tampil beda aja. Nah, kemudian kalau balik lagi ke ingin tampil beda itu, jangan sampai salah ngambil Konsep. Ya. jangan salah ngambil part, ya kan? Jangan salah ngambil apa ya? Jangan salah beli barang deh intinya, gitu kan? Karena banyak pengalaman lah teman-teman mungkin yang pernah beli akhirnya nggak puas, misalnya gitu. Contohnya, akhirnya kan itu kan buang-buang 2 kali. Buang uang ya. Gitu kan? Jangan kepake kan ya. Karena kepercayaan sama orang yang memang sudah ekspor di bidangnya siapapun itu gitu kan, jadi nanti nggak harus kerja 2 kali gitu kan, pasti dengan angka yang ada dia bisa bertanggung jawab sama hasil kerjaannya kayak gitu kan. Jangan sampai udah beli orang kan modifikasi itu pengen lebih bagus dari motor standarnya. Nah, pengen tampil beda. Kalau salah modifikasi Gak enak dilihat tentunya deh. nantinya nggak enak dilihat kan pasti gimana ya, tank sendiri mau ngumpul juga gimana gitu kan, Ya, ibaratnya thanksin kan ya. thanksin yang ada kan. Yang penting apapun itu jangan sampai jadi perpecahan lah. Modifikasi itu banyak ragamnya, konsepnya banyak banget ragamnya. Keinginan orang pun beda. Cuma yang membedakan adalah dari budget sama proses pengerjaannya serta konsepnya. ya, itu yang membedakan. Jadi hasil akhir tentang diskusi kita nih, dari ubah konsep, paten down sama ekstrim itu sebenarnya sama semua. Hampir sama namanya modifikasi. Cuma kita netral, nggak beda-bedain. Mungkin yang beda itu cuma tingkat kesulitan serta seninya. Ya. Kita ulas tadi lah di belakang tadi kita ya, udah kalau ulas itu. misalnya contoh ya, ngomongin part itu nih. Ada 2 part yang dikerjakan sama orang Indonesia dan yang dikerjakan sama orang luar. Orang luar ya. Contoh, muffler, Iya. knalpot, Ya benar. ya kan? Stang jepit juga mungkin ada. Ya, Banyak. kan? Bahkan part-part dalaman mesin pun juga Nah, banyak. itu contoh kecil lah ya. Kecil. Knalpot Indonesia bisa bikin, orang luar bisa bikin, ya kan? Tapi kadang-kadang orang itu orang Indonesia gitu mungkin. nah orang Indonesia pengen hype, Iya. pengen hedon, Iya. jadi otomatis dia kadang dia mewakili gue kalau pakai merek ini nih kayak tuh Kayak hedon banget gitu gitu kan, bisa ya. bisa istilahnya bisa dikena istilahnya dihargain orang atau gimana ya kita nggak tahu ya. Betul gitu kan. Jadi kayak tempat Indonesia bikin orang-orang Indonesia juga keren-keren, rapi-rapi, rapi-rapi, ya kan? Mereknya juga bagus-bagus ibaratnya kan. Nah, tinggal pengertian dari pecinta modifikasi Indonesia aja. Seperti Kalau apa? bisa support brand lokal, Nah itu tentunya. kenapa enggak? Kenapa Gitu enggak kita kan. pakai brand lokal? Nah. Kenapa harus kita pakai brand luar? Kalau brand lokal sendiri kita punya. Iya ya brand Nah, lokal ya gitu kan. Brand lokal kita punya. Mau itu bentuknya knalpot, mungkin setang, banyak udah Banyak, keren banget keren kok banget. itu. Spare part Bisa kita partnya bisa gitu kan ya. memajukan Malah industri Indonesia kita. betul, Ya. bisa memajukan industri Indonesia kita, otomatis kan membawa nama baik Indonesia juga. Nah, membawa gitu nama loh. baik Indonesia juga tentunya. Banyak kok. Contoh gua- apa barang? Banyak contoh barang. banyak lah. Banyak Gue sekali punya Indonesia. customer yang hebat, punya customer yang menurut gue mampu untuk membeli produk mahal, tapi beberapa suka customer ya? gue itu lebih suka Produk menggunakan dalam negeri. produk lokal. Produk lokal. Itu salah satu mereka Itulah mensupport ekosistem Indonesia, perekonomian perekonomian Indonesia agar tetap Ya. berputar terus ya. agar UMKM semuanya Semua tetap bisa naik terus, jalan. stabil. Ya sekarang kalau semua masyarakat Indonesia mindsetnya Luar negeri mulu. gue mau beli impor barang-barang Ya. impor mulu, sampai Ah. beras aja diimpor gitu kan ya. Berasnya diimpor di Gimana? Cina tuh ya. Gimana petani Indonesia Makanya. gitu kan ya, sampai bahan makanan diimpor semuanya gitu kan ya. Benar. Iya, hal kecil yang bisa kita lakukan salah satunya ya udah Mensupport ya, mensupport. mensupport produksi lokal sendiri. Ya itu. Itu total 100% oke. Ya, Benar sekali pemikiran Om Deddy ini, mensupport apa yang dihasilkan negeri sendiri. betul. Jadi, Apapun itu jenisnya. apapun itu jenisnya lah. Yang penting ibaratnya selama itu hal yang positif, support lah. Nah. Itu gue banyak kenal orang-orang hebat, orang-orang kaya yang memang punya kemampuan untuk beli barang-barang mahal, barang-barang hedon, tapi dia nggak semuanya seperti itu. Nggak semuanya. Gue kenal secara baik, biar kata dia mampu beli part yang harganya seberapa, tapi dia enggak, gue lebih milih part ini aja. Berarti Ini benar ya? salah satu bentuk support gue Support untuk brand ke- lokal Indonesia biar
Indonesia pasti berkembang, bisa. maju ya, Ya. ternyata maju. Berarti Merek, bener. merek Indonesia pasti bisa. Ya, berarti cintailah produk-produk Indonesia. Iya, Nah, betul. benar sekali. Heeh. Oke, Om Deddy nih, saya terima kasih banget nih. Ya, Apapun masukannya, kritik dan saran bisa di komen aja ya. Apapun masukan kalian, mungkin ini semua netral, nggak ada yang diuntungkan, nggak ada yang ditinggikan, nggak ada yang direndahkan. Semua itu sama. Ya, jangan menjadikan Ya. sebuah perdebatan. Ya. Yang namanya modifikasi itu luas maknanya. luas maknanya, konsepnya luas, tinggal pikiran tinggal orang luas. tinggal lu mau modifikasi motor lu seperti apa, ya kan? Konsepnya seperti apa? Mau modifikasi part headnya monggo, mau modifikasi body kit ekstrim ya monggo, tapi balik lagi. Orang gue juga beberapa kali nemuin motor Honda CBR 2,5 aja masih diacak-acak kok. Diacak-acak dalam artian ada orang ganti body kit model ini apa segala macam Supaya sesuai keinginan mereka ya. sesuai keinginan Sesuai mereka. keinginan mereka terkait. Jadi ya support aja terus untuk Modifikator Indonesia. modifikator Indonesia biar Indonesia bisa bagus di mata negara lain juga dalam hal modifikasi. Benar sekali ya. Itulah kesimpulannya, Bro. Jadi kita bisa tahu sharing dari Bro Om Deddy tentunya nih, Om Deddy yang punya DJ Custom. Dia hasil akhirnya seperti itu. Cukup puas kan? Atau kalau kurang puas bisa komen di bawah itu ya. Masukan kritiknya silakan. Itu semuanya wajar dilakukan oleh kalian semua. Oke, makasih ya. Makasih Om Deddy. Oke, siap. Sama-sama. Sampai jumpa Ya. kembali Ya. di musim-musim berikutnya. Oke.